Halo semuanya, selamat datang di channel History Nusantara. Nonton videonya sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen dan share. 59 tahun yang lalu, 27 Januari 1964, pemerintah Orde Lama penjarakan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka. Penangkapan itu berlangsung karena Hamka dianggap memiliki rencana jahat. Hamka dituduh melakukan kejahatan subversif. Ia merencanakan pembunuhan terhadap Bung Karno. Tuduhan tak masuk akal itu diprotes banyak pihak. Apalagi sebelumnya Bung Karno kerap memenjarakan lawan politiknya. Dari Natsir hingga Sultan Syahrir. Pun pada gilirannya Hamka yang nyaring mengkritik Bung Karno ikutan ditangkap. Perjuangan Soekarno membela kaum Bumiputra dari belenggu penjajahan tiada dua. Tindakan itu membuat kagum seisi Indonesia. Apalagi pengorbanannya bagi Indonesia cukup besar. Ia rela dipenjara dan diasingkan demi mewujudkan narasi kemerdekaan Indonesia. Nyala api semangat Bung Karno dalam memimpin Indonesia tak jauh berbeda. Semangatnya berapi-api dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia terus dilanggengkan. Gaung kesejahteraan itu diteriakan dari panggung ke panggung. Semuanya untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nyatanya tak semua ide-ide Bung Karno berjalan lancar. Belakangan Bung Karno justru terjebak dalam romantisme revolusi. Ia diyakini tumbuh sebagai pribadi yang egois. Padahal ide-idenya dalam memimpin kerap brilian. Namun, tindak tanduknya untuk mewujudkan ide-ide itu cenderung menjauhkan dari tujuan sebenarnya. Langkah Bung Karno memimpin tak jarang memancing kritik. Segala macam elemen masyarakat melempar kritik kepada Bung Karno. Utamanya rekan Bung Karno semasa perjuangan, Natsir dan Sultan Syahrir. Alih-alih menerima kritikan, Bung Karno justru memenjarakan keduanya. Natsir dan kelompok-kelompoknya memang sangat kritis terhadap move-move politik Soekarno sebelum dan selama periode demokrasi terpimpin. Sebagaimana berulang saya singgung, Soekarno dalam mengalahkan lawan-lawan politiknya tidak lagi terikat dengan aturan main demokrasi, democratic rule of the game. Salah cara rezim Soekarno untuk melumpuhkan lawan-lawan politiknya ialah memenjarakan mereka, baik yang turut dalam dengan pemberontakan daerah maupun yang bukan selama beberapa tahun tanpa proses pengadilan, ujar Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam buku Percaturan Islam dan Politik, 2021. Upaya Bung Karno memenjarakan lawan politik terus berlanjut. Bahkan, siapa saja dapat terkena dampak kritik pemerintah. Majalah besutan Buya Hamka, Panji Masyarakat, misalnya. Majalah Dwi Mingguan itu diberedel pemerintah Orde Lama pada tahun 1960. Kemudian, Buya Hamka selaku petinggi majalah ikut ditahan beberapa tahun setelahnya, atau pada tanggal 27 Januari 1964. Hamka dipenjara atas tuduhan kejahatan subversif. Ia dianggap memiliki rencana jahat membunuh Soekarno. Tuduhan itu dianggap banyak pihak sebagai langkah mengada-ngada. Lagi pula, Hamka ditahan tanpa proses hukum. Namun, ia kemudian diselamatkan oleh lahirnya Gerakan 30 September. Sebuah gerakan pemberontakan yang menjadi salah satu alasan Bung Karno lengser. Hamka pun bebas pada tahun 1966. Hamka sesudah itu sering berkomentar bahwa dia disimpan Tuhan dari kotoran dan kezaliman hari-hari terakhir Orde Lama, sebutan bagi era Soekarno. Andai dia tak ditangkap dan ditahan, katanya, boleh jadi dia menjadi bagian dari tirani itu sendiri, untuk menjaga keselamatan diri. Namun, Allah sendiri dengan memakai tangan orang-orang zalim itu, yang memelihara Hamka dari kep Orde Lama. Allah lah yang dianggap menggunakan kekuasaannya untuk menumbangkan rezim Soekarno, mengakhiri zaman kezaliman dan menjatuhkan para tokohnya satu demi satu, ungkap James R. Rush dalam buku Adicerita Hamka, tahun 2018. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, nonton juga video kami lainnya di channel ini ya. Dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi, tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Beci. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara sah. Tetapi kaum tani kemudian
PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah berbalik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu partai kedua yang Trotskis, dalam hal ini Khairul Saleh dan Soekarno. Juga dokumen yang semacam berat tersiar menjelang pemberontakan PKI Maju tahun 1948 yang juga disanggahnya tentang bentuk tertentu. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia (PKI) membentuk biro khusus pada tahun 1964. Tugas biro khusus ini adalah diberi tugas oleh pimpinan PKI menyusun gerakan 30 September 1945. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pemberontakan November 5, yaitu agar petani bersenjatai. Tuntutan PKI ini mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri dan Panglima Angkatan Udara Komardani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani